tahu tempe dan tahu? Tempe dan tahu merupakan protein nabati yang sering dikonsumsi di Indonesia. Baik tempe dan tahu merupakan produk olahan dari kacang kedelai. Yang membedakan tempe dan tahu adalah proses pembuatan dan teksturnya. Tempe dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi dan dicetak, sedangkan tahu dibuat dari susu kedelai yang kemudian dipres dan dicetak menjadi kotak-kotak. Tempe memiliki tekstur yang padat, sedangkan tahu memiliki tekstur yang lebih lembut. Menurut tabel komposisi pangan Indonesia, dalam 100 gram tempe mengandung 201 kilokalori energi, 20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat, dan 1,4 gram serat. Sedangkan dalam 100 gram tahu mengandung 80 kilokalori energi, 10,9 gram protein, 4,7 gram lemak, 0,8 gram karbohidrat, dan 0,1 gram serat. Karena perbedaan jumlah kandungan gizi antara tempe dan tahu, maka satu porsi tempe dan tahu juga berbeda. Tempe satu porsinya itu sebesar 50 gram atau 2 potong sedang, sedangkan tahu satu porsinya sebesar 110 gram atau 2 buah kecil. Satu porsi tempe sebesar ini setara dengan satu porsi tahu sebesar ini. Jadi kalau udah makan tempe sebanyak ini sama seperti makan tahu sebanyak ini. Lalu kalau misalkan makan tempe dan tahu, berarti kalian udah makan 2 porsi protein nabati. Tempe memiliki kandungan serat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahu. Tempe juga merupakan protein nabati sumber vitamin B potensial, di mana kandungan vitamin B yang ada dalam tempe adalah B1, B2, B3, B5, B6, dan B12. Tahu sendiri mengandung kalsium, zat besi, dan potasium yang baik bagi tubuh. Perbedaan yang jelas antara tempe dan tahu adalah tempe mengandung prebiotik. Prebiotik ini baik bagi pencernaan. Tapi perlu diperhatikan, karena tempe dan tahu ini merupakan produk olahan dari kacang kedelai, maka baik tempe dan tahu ini mengandung zat yang bernama purin. Purin ini nantinya dalam tubuh kita akan diubah menjadi asam urat. Jika purin ini dikonsumsi secara berlebihan, akan menyebabkan hiperurikemia. Hiperurikemia ini pada beberapa orang akan menyebabkan nyeri sendi atau sering disebut juga sebagai asam urat. Dan pada beberapa orang juga dapat mengakibatkan batu ginjal. Jadi perlu diingat, bagi kalian yang memiliki kadar asam urat tinggi, sebaiknya tidak banyak mengkonsumsi tempe dan tahu. Namun, produk dari kacang-kacangan seperti tempe dan tahu ini sangat bermanfaat bagi seseorang yang memasuki usia lanjut karena mengandung isoflavon dan vitamin E. Isoflavon ini berpotensi untuk memerangi beberapa jenis penyakit, dan vitamin E dapat membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh lansia. Isoflavon yang terkandung dalam tempe sebanyak 103 mg per 100 gramnya, dan pada tahu sebanyak 4-67 mg per 100 gramnya. Manfaat dari mengkonsumsi tempe dan tahu ini adalah yang pertama untuk mengurangi resiko kanker, yang kedua untuk meringankan gejala menopause, yang ketiga menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, yang keempat baik bagi otak dan elastisitas kulit, yang kelima mencegah osteoporosis dengan menjaga kesehatan tulang, yang keenam membantu proses metabolisme tubuh, dan yang ketujuh menangkal radikal bebas. Ternyata manfaat tempe dan tahu ini sangat banyak ya, padahal tempe dan tahu ini sering dianggap sebagai makanan murah. Jadi jangan sepelekan tempe dan tahu ya. Olahan dari tahu yang akan kita buat hari ini adalah tahu fantasi. Untuk bahan-bahannya kita memerlukan tahu, telur puyuh, daun bawang, telur, dan wortel. Lalu untuk bumbunya kita memerlukan garam, merica, dan kaldu jamur. Pertama kita akan hancurkan terlebih dahulu tahunya. Masukkan tahunya. Lalu kita bisa hancurkan menggunakan garam. Setelah hancur, kita masukkan wortel dan daun bawang. Setelah itu kita tambahkan telur.
tambahkan garam, merica, dan kaldu jamur. Aduk kembali. Kita sisihkan. Kita siapkan wadah yang sudah diolesi dengan sedikit minyak, kemudian kita akan isikan tahu yang sudah kita hancurkan ke dalam cetakan. Ditekan-tekan agar padat. Setelah semua tercetak, kita akan menaruh telur puyuh yang sudah dipotong ke atasnya, seperti ini. Lalu agak ditekan. Kemudian kita akan kukus tahunya. Setelah dikukus dan kita tunggu agak dingin, kita bisa keluarkan tahu dari cetakan. Setelah tahu dingin, kita akan menggoreng tahu menggunakan telur yang sudah dikocok. Ini dia tahu fantasi yang sudah kita buat. Dalam satu buah tahu ini mengandung 44,3 kilokalori energi, 4,9 gram protein, 2,6 gram lemak, 0,9 gram karbohidrat, dan 0,1 gram serat. Sedangkan untuk tahu yang digoreng dalam satu buahnya mengandung 47,3 kilokalori energi, 5 gram protein, 2,9 gram lemak, 0,9 gram karbohidrat, dan 0,1 gram serat. Penambahan energi, protein, dan lemak ini didapatkan dari minyak dan telur ayam pada saat menggoreng. Perhitungan ini berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia.